warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pemrograman web dasar akan membahas tentang pengenalan PHP. Kita akan mulai bahas dulu apa perbedaan dari web statis dan web dinamis. Web statis ini adalah jenis website yang mana penggunanya tidak bisa merubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna atau klien dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Jenis web seperti ini menggunakan client-side script yang mana script-script yang dapat dimengerti oleh komputer klien saja atau browser seperti HTML, JavaScript, DHTML, CSS, dan lain sebagainya. Sedangkan web dinamis ini adalah jenis website dengan interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat kompleks, di mana seorang klien dapat mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Request yang dikirimkan oleh pengguna dapat diproses oleh server untuk kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang web server. Web server ini adalah program aplikasi yang memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan dokumen-dokumen web. Jadi semua dokumen web, baik yang ditulis menggunakan client-side scripting maupun server-side scripting, ini tersimpan di dalam direktori utama web server atau dokumen root. Ada beberapa web server yang banyak digunakan di internet, seperti Apache Web Server, Internet Information Service, Sitami Web Server, Sun Java System Web Server, dan lain sebagainya. Selanjutnya, server-side scripting ini merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web di mana script atau program dikompilasi atau diterjemahkan di server. Ada beberapa contoh server-side scripting seperti Active Server Page, Cold Fusion, Java Server Page, Perl, Python, dan PHP. Berikutnya kita bahas sedikit mengenai SAM. SAM merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source yang bisa digunakan sebagai tools atau alat untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. Setiap web server memiliki struktur direktori kerja, web root, atau document root yang berbeda. Direktori ini difungsikan untuk menyimpan seluruh file aplikasi web, termasuk dokumen PHP. Dalam paket SAM yang diinstal, tersedia sebuah folder kerja dengan nama htdocs. Nah, untuk mengakses aplikasi web, kita bisa mengetikkan alamat di browser, yaitu localhost/nama folder, atau 127.0.0.1/nama folder, atau juga bisa menggunakan nomor IP address komputer, seperti 192.168.1.3/nama folder. Oke, berikutnya kita lanjut mengenai definisi PHP. PHP ini merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP ini merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnya dikirimkan ke klien tempat pemakai menggunakan browser. PHP ini pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari server-side scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan di server, tetapi disertakan pada dokumen HTML biasa. PHP bersifat bebas dipakai dan kita tidak perlu membayar apapun untuk menggunakan perangkat lunak ini alias free. Kita bisa mendownload melalui www.php.net. Dan PHP juga tersedia dalam bentuk kode biner maupun kode sumber yang lengkap. Ada beberapa keistimewaan dari PHP, antara lain cepat, free, mudah dipelajari, multi-platform, dukungan technical support, banyak komunitas PHP, dan aman. Selanjutnya kita bahas tentang format penulisan PHP. PHP memiliki 4 standar penulisan. Yang pertama standar style, yang kedua short style, yang ketiga JavaScript style, dan ASP style. Nah, untuk standar style dan short style kita bisa perhatikan di slide ini ada perbedaan pada tag pembuka PHP-nya. Selanjutnya untuk JavaScript style dan ASP style juga terdapat perbedaan dalam penulisan tag pembuka dan penutupnya.
Selain 4 format penulisan di atas, PHP juga memiliki ketentuan yaitu setiap satu statement atau perintah biasanya diakhiri dengan titik koma. Kemudian, PHP bersifat case sensitif untuk nama identifier yang dibuat oleh user berupa variabel, konstanta, fungsi, dan lain-lain. Namun tidak case sensitif untuk identifier built-in dari PHP. Kita lanjut ke aturan penulisan skrip PHP. Ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama embedded script dan yang kedua non-embedded script. Untuk penulisan embedded script, dengan cara meletakkan tag PHP di antara tag-tag HTML. Contohnya seperti yang tertera dalam slide ini. Berikutnya untuk non-embedded script, dengan cara meletakkan skrip HTML di dalam skrip PHP. Contohnya seperti dalam slide ini. Oke, selanjutnya, dalam PHP ada beberapa macam perintah untuk menampilkan nilai suatu variabel atau mencetaknya ke layar browser. Kita bisa menggunakan 3 sintaks output PHP. Yang pertama, echo, kemudian print, dan printf. Perintah echo dan print mempunyai fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk menampilkan baris kode atau tulisan ke browser. Perbedaan dari perintah tersebut, yang pertama, echo tidak mengembalikan nilai apapun setelah dijalankan atau no return value. Sedangkan print akan mengembalikan nilai true atau false ketika selesai dijalankan berdasarkan sukses atau tidaknya perintah tersebut dijalankan. Yang kedua, echo lebih cepat 20% prosesnya daripada print. Oke, kita lanjut ke komentar di PHP. Perintah yang tidak akan dieksekusi di PHP adalah komentar. Penggunaan komentar ini sangat dianjurkan untuk memberi penjelasan atau keterangan pada kode-kode program PHP yang kita ketikkan dalam sebuah dokumen web. Ada dua cara penggunaan komentar di PHP, yaitu yang pertama, menggunakan komentar satu baris. Nah, ini menggunakan tanda garis miring double atau double slash dan tanda pagar. Selanjutnya, komentar lebih dari satu baris, kita bisa menggunakan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai variabel PHP. Variabel adalah sebuah tempat di memori untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah-ubah selama program dijalankan. Penulisan variabel di dalam pemrograman PHP ada aturan tertentu yang harus kita ketahui, seperti yang pertama, variabel dimulai dengan tanda $. Yang kedua, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Yang ketiga, case sensitif atau huruf besar dan huruf kecil berbeda. Yang keempat, karakter pertama setelah simbol $, tidak boleh menggunakan angka, jadi harus huruf. Yang kelima, setelah simbol $, dan huruf, maka karakter selanjutnya boleh menggunakan angka. Berikut ini contoh penulisan variabel. Jadi bisa dilihat perbedaan bagaimana penulisan variabel yang benar dan bagaimana variabel yang salah. Kita lanjut ke konstanta PHP. Konstanta adalah variabel yang nilainya tetap. Konstanta hanya diberi nilai pada awal program dan nilainya tidak pernah berubah selama program berjalan. PHP telah mendefinisikan beberapa konstanta, misalnya PHP version, yaitu konstanta yang memberikan informasi tentang versi PHP yang digunakan. Selain konstanta yang telah disediakan oleh PHP, kita juga bisa membuat konstanta sendiri. Aturan penulisan konstanta bisa kita lihat dalam slide ini, define, dalam kurung nama konstanta, koma, nilai konstanta, kemudian diakhiri dengan titik koma. Oke, kita lanjut mengenal tipe data dalam PHP. Pada PHP, tipe data variabel tidak didefinisikan oleh programmer, tapi secara otomatis ditentukan oleh interpreter PHP. PHP memiliki 5 tipe data, diantaranya yang pertama integer atau bilangan bulat, kemudian floating point atau float, real atau double, ini bilangan pecahan atau desimal, kemudian string ditandai dengan adanya penggunaan tanda petik tunggal atau ganda, array, mengandung data dalam satu variabel indeks, dan objek, berparadigma kepada objek. Untuk contoh penulisan tipe data, kita bisa lihat di slide ini. Baik, kita lanjut ke operator di PHP. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk memanipulasi data seperti penambahan, pengurangan, perkalian, perbandingan, atau penugasan. Operator yang biasa digunakan yaitu operator aritmatika,
atau operator yang berhubungan dengan fungsi matematika, kemudian operator logika, operator yang membandingkan true dan false, operator bitwise, operator yang membandingkan binary, kemudian ada juga operator lainnya yang sering digunakan, namun tidak termasuk dalam kelompok yang sudah disebutkan tadi. Kita bisa mempelajarinya dalam kelompok yang lain. Berikutnya untuk contoh penggunaan jenis-jenis operator, kita bisa lihat dalam slide ini. Untuk jenis operator aritmatika, berarti kita bisa menggunakan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus atau sisa pembagian. Selanjutnya untuk penugasan, kita bisa gunakan operator sama dengan. Kemudian untuk bitwise, kita bisa menggunakan bitwise AND, OR, XOR, NOT, shift left, dan shift right. Untuk perbandingan, kita bisa menggunakan sama dengan, identik, tidak sama dengan, tidak identik, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian untuk operator logika, kita bisa menggunakan AND, simbol AND, kemudian OR, XOR, dan tanda seru true jika variabel A itu false. Kemudian string, kita bisa gunakan titik untuk menggabungkan string dengan variabel A dan variabel B. Oke, kita lanjut bahas mengenai parameter post dan get. PHP memiliki dua macam metode yang biasa digunakan untuk mengirim data dari klien atau browser ke server, yaitu post dan get. Metode post digunakan untuk mengirimkan datanya secara terpisah, sedangkan metode get digunakan untuk mengirimkan data pada server dengan cara meletakkan data pada bagian akhir URL. Informasi yang dikirimkan dari sebuah form menggunakan metode get ini bisa dilihat oleh semua orang. Maksudnya adalah nilai dari form tersebut dapat terlihat dengan jelas pada jendela address bar pada browser. Metode get ini tidak cocok untuk nilai variabel yang sangat besar dan tidak bisa menyimpan variabel yang nilainya lebih dari 2000 karakter. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pengenalan PHP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.